Pemirsa, pandemi COVID-19 yang belum berakhir membuat kita secara khusus harus tetap memperketat penerapan protokol kesehatan. Pemerintah pun mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengantisipasi, mengendalikan, dan menangani pandemi ini agar tsunami COVID-19 tidak terjadi. Termasuk di Hari Raya Idul Fitri, mulai dari cuti bersama yang dipotong, mudik yang dilarang, dan pelaksanaan ibadah yang diatur sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi sebagian pihak, pemerintah dinilai kerap berubah-ubah dalam mengeluarkan aturan larangan. Namun di sisi lain, sebagai warga kita harus terus membangun kesadaran bahwa masyarakat harus gotong royong melawan corona. Lantas bagaimana kita memaknai Idul Fitri di tahun kedua pandemi? Apakah tanpa tradisi silaturahmi langsung saat Lebaran tetap berarti dan bahagia di hati? Bagaimana agar sukacita di hari kemenangan ini tidak dimaknai hanya sekedar hilir mudik hingga berburu baju baru? Bersama saya Ajatur Ratna, inilah One on One. Selama 1 jam ke depan saya akan berbincang banyak dengan tamu istimewa. Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Muhadjir Effendi. Assalamualaikum Pak Menko. Waalaikumsalam, Kang Ajat. Salam sehat. Salam sehat. Ini bugar terus, rahasianya apa Pak Menko? Ya, menjaga kondisi olahraga, ibadah, yang memang musim sedang puasa. Kemudian jangan lupa juga mengatur menu makanan, hindari makanan-makanan yang berisiko. Dan tetap disiplin protokol kesehatan pastinya ya? Itu pasti lah. Baik. Sudah menjadi bagian dari pandangan hidup itu. Baik, tapi jangan-jangan juga karena sering jalan kaki, naik MRT ke kantor, jadi bugar terus itu. Ya, salah satu upaya itu daripada olahraga tidak bermakna, ini kan olahraga sekaligus punya makna pergi ke kantor. Baik, tapi itu kebiasaan atau pencitraan Pak Menko? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya? Baik, tapi bagaimana ceritanya? Kok jadi kesenangan gitu jalan kaki pergi ke kantor? Ya, karena waktu saya kan semakin terbatas untuk bisa olahraga. Karena itu saya akan coba memanfaatkan jalan kaki ke kantor dengan naik, kemudian disambung dengan naik MRT, kemudian dari Bundaran HI lanjut ke kantor jalan kaki lagi. Baik, itu rahasia sehat. Juga bisa menyapa orang yang lain, orang yang lewat. Kalau ada yang minta masker, saya kasih. Ya. Baik, jadi bisa bertemu juga dengan masyarakat ya. Tapi kalau berbicara tentang jalan kaki Pak Menko, mungkin Pak Menko bisa mengikuti juga berita belakangan ini ada warga yang gara-gara ingin mudik sampai harus jalan kaki supaya lolos dari penyekatan. Ini bagaimana dengan larangan mudik ini sebetulnya? Larangan mudik itu kan tahun lalu sudah dilakukan. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau libur panjang, kemudian diikuti dengan pergerakan orang secara besar-besaran, itu biasanya akan diikuti dengan naiknya kasus COVID-19. Kalau sudah kasusnya naik, juga akan dibarengi dengan angka kematian yang sangat tinggi. Karena itu berdasarkan pengalaman itulah, setelah kita melakukan diskusi panjang, dan mendapatkan petunjuk dan arah dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, maka kemudian kita persiapkanlah tahun ini dengan sangat menyesal, dengan sangat hati-hati, kita tetapkan bahwa tahun ini ditiadakan mudik. Dengan sangat menyesal, artinya Pak Menko dan pemerintah dalam hal ini sangat memahami sekali ya bagaimana perasaan masyarakat jika Lebaran itu tidak pulang ke kampung halaman. Betul, jadi jangan dikira pemerintah itu ketika mengambil keputusan itu dengan senang bahagia ya. Kita juga dengan sedih harus mengambil keputusan, karena tapi ini kan pemerintah punya tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bangsa secara keseluruhan. Jadi pemerintah insya Allah telah mengambil keputusan mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan masyarakat itu. Baik, tapi Lebaran tahun ini memang tadi disampaikan hampir sama dengan tahun lalu, problemnya juga sama dan sorotan publik atas kebijakan pemerintah juga sama, terutama soal larangan mudik yang kerap berubah-ubah aturannya dan sempat muncul pernyataan yang tidak sama antar pejabat. Kok bisa ini? Gimana? Kok tidak tegas dari awal Pak Menko?
Dibanding tahun lalu sebetulnya kan ada perbedaan ya. Kalau tahun lalu itu larangan mudik dalam kerangka PSBB. Betul. Pembatasan sosial berskala besar. Kalau sekarang ini adalah larangan mudik dalam kerangka pembatasan mikro. Sehingga memang sebetulnya pergerakan-pergerakan orang dalam skala besar itu masih dimungkinkan kecuali mudik. Nah, itu. Jadi agak beda dibanding tahun lalu. Karena itu tahun ini juga perbelanjaan juga dibuka, kemudian perjalanan lokal juga dimungkinkan, wisata lokal juga dimungkinkan, dengan catatan itu harus betul-betul sudah dikaji secara bersama oleh Pemda dan seterusnya. Jadi memang suasananya agak berbeda dibanding tahun lalu. Tetapi bukan berarti bahwa kita kemudian boleh lengah. Tapi justru malah waspadanya lebih ditingkatkan, lebih diperketat, lebih dipertinggi. Kemudian kalau soal peraturan berubah-ubah, saya kira tidak. Peraturannya bahwa ada beberapa bagian yang mungkin ketika di level bawah ada yang belum dipahami, itu bisa terjadi ya. Mengingat di Indonesia kan wilayah sangat luas, kemudian memahami peraturan juga tidak serta-merta kemudian paham. Ketika baru setelah dia menerapkan, kemudian diberi masukan itu tidak tepat, barulah kemudian diadakan perubahan. Kalau ada perubahan, itu pasti dikarenakan memang kondisi juga telah berubah. Dan kita memang perlu membuat semacam policy adjustment, ya, kebijakan penyesuaian akibat dari kondisi di lapangan yang memang juga berkembang dan berubah. Baik, jika melihat aktivitas masyarakat menuju ke Lebaran ini, sekalipun dilarang, kita tahu ada mobilitas masyarakat, bahkan sebelum tanggal 6 Mei sudah ada banyak yang pulang ke kampung halaman. Anda yakin sebetulnya dengan larangan mudik ini bisa benar-benar sesuai dengan tujuan mengatasi penyebaran pandemi yang lebih luas lagi? Itu salah satu pilihan terbaik ya. Namanya pilihan terbaik itu bukan berarti tidak ada pilihan lain gitu. Dan ketika kita membuat pilihan terbaik ini pasti ada namanya trade off dan pay off. Trade off itu artinya ongkos yang harus dibayar, dan pay off itu adalah manfaat yang bisa kita peroleh. Dan pilihan terbaik itu adalah apabila manfaatnya jauh lebih banyak dibanding ongkos yang harus kita bayar. Jadi ongkosnya relatif kecil dibanding seandainya mudik ini dibiarkan. Apa itu ongkosnya? Yaitu kasus COVID akan tidak terkendali, angka kematian akan semakin naik. Bayangkan, siapapun saya kira tidak akan merelakan keluarganya atau kerabat dekatnya, bahkan dirinya sendiri menjadi korban tewas, korban meninggal gara-gara COVID, dan itu akibat dari kelalaian pemerintah di dalam membuat kebijakan. Baik, jadi sekalipun dilema, ini adalah pilihan terbaik yang harus diambil oleh pemerintah, begitu ya? Tapi tidak mudah juga bagi para pekerja informal yang tidak lebaran di kampung halaman karena nggak ada pekerjaan, libur, tapi nggak ada bansos tahun ini. Bagaimana Pak Menko? Memang untuk bansos dalam rangka kedaruratan sudah tidak ada. Tetapi penerima bansos kedaruratan tahun lalu itu sebagian besar sudah diakomodasi di dalam DTKS. Daftar penerima bantuan reguler. Jadi sebetulnya sudah teratasi dengan demikian. Kalau tahun lalu kan memang mereka belum tercatat. Kemudian waktu itu terus diadakan pencatatan, diadakan perapian, penyempurnaan data. Dan mereka rata-rata sekarang sudah masuk di dalam DTKS. Kalau ada 1-2, itu kita harapkan ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi, bagaimana supaya mereka dilayani melalui anggaran yang ada di anggaran APBD-nya. Artinya pemerintah membuka peluang bagi masyarakat yang memang merelakan diri untuk tidak pulang ke kampung halaman, sekarang sedang berada di perantauan, tapi nggak punya kerjaan, nggak punya buat makan, bisa mengeluh begitu ya? Boleh, sangat dibolehkan, sangat dimungkinkan. Dan itu sudah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena itu dana desa itu bisa digunakan untuk mengatasi kalau memang ada masalah, terutama masalah sosial, masalah akibat dari larangan mudik ini,
ada rakyatnya, ada masyarakat yang harus dibantu. Baik, ini yang menarik kemudian adalah bicara tentang koordinasi dan komunikasi pusat dan daerah dan juga antar kementerian. Saat dilarang mudik, wisata boleh, kemudian juga pasar-pasar rame, ada kerumunan, ini urusan ekonomi dan juga urusan kesehatan. Bagaimana sebetulnya Pak Menko bisa menjelaskannya? Ini kan memang ada dua hal yang harus dicari titik keseimbangannya ya. Titik optimumnya gitu. Kalau dalam teori ekonomi kan ada teori optimum Pareto ya. Iya. Titik optimum itu adalah manakala antara kegiatan dengan keekonomi ini ada titik temu optimumnya. Tidak ada saling mengurangi. Gitu. Kalau misalnya COVID-nya bisa diatasi tapi ekonominya terpuruk, itu berarti mendefisit kan masalah COVID-nya. Sebaliknya kalau COVID-nya tumbuh berkembang, membiak, kemudian ekonominya juga tumbuh, itu juga berarti COVID-nya ekonominya turun, berarti COVID-nya telah mendukung kegiatan, telah mendefisit dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini titik keseimbangan ini yang harus dicari dan pemerintah terus memantau perkembangan dari waktu ke waktu supaya bagaimana titik keseimbangan, titik optimumnya itu bisa tercapai. Baik, tapi kalau melihat geliat masyarakat menjelang Lebaran kemarin tuh banyak sekali ya pasar-pasar yang rame. Sebetulnya kalau dari kacamata pemerintah melihat itu seperti apa, Pak Menko? Jadi tadi sudah saya singgung ya bahwa sekarang ini larangan peniadaan mudik, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain itu dalam kerangka pembatasan mikro. Ya. Artinya berarti aktivitas-aktivitas yang berskala makro dimungkinkan. Gitu. Beda dengan tahun lalu, memang PSBB pembatasannya berskala besar, sehingga aktivitas-aktivitas yang pergerakan-pergerakan orang yang berskop besar itu dilarang. Gitu. Sehingga memang ini adalah suatu langkah pemerintah dalam upaya untuk tadi itu menemukan titik optimum antara upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 satu sisi dan tetap menjaga agar nadi ekonomi tetap bergerak gitu. Iya, tapi senang ya melihat banyak warga berbelanja begitu. Tentu saja senang, dengan catatan mereka harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau kemudian terjadi chaos atau ada kerumunan, saya harap Satgas harus segera turun tangan untuk mengendalikan. Dan kita tidak mungkin terus-terusan mengendalikan mereka, karena itu yang penting sebetulnya kesadaran dari mereka yang berkunjung di pusat-pusat perbelanjaan, mentaati aturan, itu jangan menunggu petugas untuk menertibkan. Karena bagaimanapun petugas itu punya keterbatasan dan tentu saja juga tidak mungkin 24 jam memelototi mereka yang berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan. Baik, ini menjadi menarik begitu ya bicara tentang sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19, tapi banyak juga yang abai. Ini sebetulnya apa yang keliru atau literasi masyarakat yang memang harus dibangun dalam kurun waktu yang cukup panjang, Pak Menko? Namanya penyadaran, kemudian edukasi, itu kan perlu waktu, tidak serta-merta gitu. Kalau dalam teori komunikasi kan ada namanya mereka kelompok mengadopsi dini atau early adopter. Kemudian nanti ada kelompok mayoritas penerima. Dan yang terakhir kan ada kelompok lagas ya, kelompok keras kepala. Dan itu selalu terjadi begitu. Dan ini menurut saya sebetulnya dalam proses sosialisasi, edukasi, dan penyadaran masyarakat ini, kelompok lagasnya itu, kelompok keras kepalanya sebetulnya juga sudah tidak terlalu banyak. Sebagian besar sudah mulai menyadari pentingnya menjaga protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Baik, ini menarik, nanti saya ingin juga berbincang soal literasi beragama ya pada saat mulut di masker tapi jari jemari ini tetap liar di media sosial. Tapi nanti kita break dulu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.